Oke, halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan selalu punya banyak duit ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia kali ini saya akan membuat joran wargu ya teman-teman. Dan pertama-tama kita belah dulu teman-teman. Jadi dua, dan cara membelahnya kita jangan sampai yang satu besar yang satu tidak. Kita harus perlahan-lahan ya teman-teman. Dan yang paling penting tuh hati-hati kena tangan juga. Oke teman-teman, seperti ini caranya. Dan belah, kita kalau udah ngepas bagian 2, ngepas, kita langsung aja tarik ke bawah, tekan biar merata tapi pelan-pelan ya, soalnya kalau wargu tuh rentan banget terbelahnya, jadi nggak sama gitu ya teman-teman, berbeda sama bambu ya teman-teman. Tekan seperti ini. Kalau udah ngepas pas tengah-tengah gini, kita tekan lagi, lumayan agak keras ya untuk membelahnya. Makanya saya wargo itu pembikinannya waktu basah ya teman-teman, untuk meluruskan juga. Nanti ketika udah kering, bendingannya akan menjadi rata ya, berbeda ketika udah kering. Tetapi ketika jadi di bendingan gak bakalan rata ya teman-teman. Pilih yang pertama-tama kita harus tahu mana yang sebelah timur dan yang sebelah utaranya ya. Maksudnya mana yang lebih terdahulu kena sinar matahari ya teman-teman. Soalnya itu yang paling bagus biasanya untuk wargu ataupun bambu ya teman-teman. Terpilih, kalau udah tahu itu langsung pilih dulu serut. Cara menyerutnya, kalau saya langsung gagang ya. Ini panjangnya sekitar 2 meter 20-an ya teman-teman. Dan saya nyerut mulainya dari bawah dulu, jangan dari atas ya teman-teman. Serut, untuk ini kita serut setengah jadi ya teman-teman. Bisa lihat seperti ini cara menyerut saya seperti ini ya teman-teman. Jadi dianjurkan jangan jauh dari jangkauan mata kita ya, dekat seperti itu ya teman-teman, biar hasilnya bulat dan enggak tersobek-sobek gitu ya bagian seratnya. Setelah itu kalau saya nggak dulu dibuang bagian kulitnya ya, karena untuk tanda, untuk bagian bawahnya sama seperti bambu biar kelihatan gitu. Jadi mana yang ke ini. Nah ketika udah jadi seperti ini teman-teman, kita bisa udah setengah jadi maksud saya ya. Udah setengah jadi seperti ini, kita coba lurusin dulu ya. Untuk pelurusan pemanasannya kita menggunakan korek ya teman-teman, karena ini masih basah jadi enak untuk diluruskannya, dan juga bendingannya nanti bakalan rata ya teman-teman. Itulah maksud saya, ketika masih basah itu ya baru ditebang dari tempatnya, langsung kita bikin. Nah, itu tujuan saya. Dan penyerutannya juga tidak keras seperti itu ya teman-teman. Kita menggunakan korek biasa aja, dan seperti ini kita tekan. Kalau udah agak dingin baru kita lepaskan, udah kelihatan lurus kita lepaskan, terus aja kita diurut. Ini untuk meluruskan setengah jadi ya teman-teman. Nanti di tahap ini ada pelurusan lagi tiap selanjutnya. Mungkin saya dan video ini saya buatnya jadi 2 hari ya teman-teman, karena udah setengah jadi ini, biar wargunya diem gitu ya untuk
bendingan hasil pemanasannya. Jadi saya bikin jadi 2 hari ya teman-teman. Ketika nanti diserut kembali, dia tidak berubah ya teman-teman. Itu tujuannya. Jadi berbeda sama bambu biasa ya. Nah, ini dia saya menunjukkan cara menyerut bagian ujung ya. Bagian ujung. Nah, saya ngecek bendingan seperti itu tuh. Jadi ketika udah diserut seperti ini dan udah diluruskan tadi tahap pemanasan ya, dia tidak, bendingannya tidak apa maksudnya, kalau bahasa Sunda tidak peruh ya, jadi masih rata gitu, aman bendingannya seperti itu ya teman-teman. Itu tujuannya mengapa saya ketika membuat joran dari wargu masih basah, dan ketika jadiinnya jadi kedua harinya, itu tujuannya biar bendingannya rata ketika kita buat finishingnya. Dan ini nggak bisa langsung dipakai ya teman-teman, kita serutnya harus hati-hati karena ini bagian ujungnya dan harus bulat juga. Nah, ini di sini perlu kesabarannya ya untuk ujung, soalnya di bagian bawah sama bagian ujung biasanya serat wargu itu bertumbang tindih ya, tidak sejalur sama yang bagian bawah, itulah wargu. Dan kekurangan kelebihan wargu itu ketika bengkok udah kering ditekan lagi dia bisa lurus lagi ya teman-teman. Berbeda dengan bambu, harus dipanasin kembali. Tapi untuk bambu maranganani atau pringganani ya, disebutnya apa ya, orang-orang mama nyebutnya, kebanyakan berbagai daerah beda-beda ya. Untuk daerah saya pringgandani, untuk daerah lain mungkin ada yang bilang haur payung, atau ada yang bilang bambu Cina ya, seperti itu yang buat pagar itu. Kalau itu bagus banget, ketika dipanasin dia nggak bakal balik lagi untuk bambu jenis itu. Dan untuk wargu ini saya menggunakan amplas untuk finishing penghalusan. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, tekannya bagian atas, jadi searah aja kita nariknya, jadi kelihatannya, jadi jangan terlalu keras juga ketika menekan si wargunya ini untuk penghalusan ya teman-teman. Jadi biar rata, seperti itu teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ketika narik ke belakang, yang telunjuknya kita jangan tekan ya, nanti bisa patah atau rusak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Karena saya udah biasa, jadi kelihatannya kelihatannya nggak ditekan, kelihatannya ditekan gitu ya, tapi itu sebenarnya saya tekan dan nggak terlalu keras ya, karena tujuannya penghalusan. Di bagian sini saya menggunakan untuk ke bawahnya juga bendingan biar rata gitu. Tetap saya teliti untuk penyerutan menggunakan pisau tidak jauh dari jangkauan mata ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat sendiri bagian sini, ini untuk perataan bending ya, biar bendingnya rata. Nah, saya kembali habis diserut menggunakan pisau, saya halusan kembali dengan menggunakan amplas ya. Dan amplasnya juga jangan terlalu kenceng, kalau untuk yang belum biasa jangan terlalu cepet, santai aja, nariknya ke depan doang, jadi jangan sampai ke belakang juga ditarik ditekan gitu ya. Kalau ke belakangnya tuh tarikan kosong. Kalau saya seperti itu ya teman-teman, jadi satu arah aja. Dan kalau udah jadi, nah ini udah jadi ya, udah jadi saya akan ngecek bagian mana yang masih kurang untuk diserut sedikit-sedikit, dan saya haluskan menggunakan amplas lagi seperti ini ya teman-teman. Untuk
area yang besarnya gitu ya, yang bagian bawah yang gagangnya itu kita bisa cepet karena bisa bolak-balik tuh, amplasnya ke bawah ke atas tuh bisa apa ya istilahnya, bisa kita tekan. Berbeda sama ujung ya teman-teman, jangan ditekan ketika balik ke belakang gitu ya tangan kita. Ini saya ngecek bagian mana yang kurang karena harus benar-benar halus dan ringan untuk dihentak ya teman-teman. Itu tipsnya ya dari saya. Semoga tipsnya dan bermanfaat ya teman-teman, karena ini meskipun udah jadi saya harus nunggu kering ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya teman-teman. Ini saya masih ngecek bagian yang kurang, nanti mungkin pelurusannya udah agak kering lagi, benar-benar kering, udah ringan, baru saya lurusin full jadi ya. Dan orang yang punyanya udah gatel kayaknya ingin make juga, makanya dan saya selalu jemur ini biar cepat kering. Saya akan jemur gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman untuk jorannya, jadi masih ada sedikit apa. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe dan share juga ya teman-teman. Oke, see you di next video. Oke, bye bye, thanks for watching.